Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita mulai materi ini dengan limit fungsi aljabar. Ya, di mana limit fungsi itu ada dua macam, ada limit fungsi aljabar, ada yang trigonometri. Tapi kita bahas fokus dengan limit fungsi aljabar saja. Ya, kemudian limit fungsi ini waktu kita kemarin juga sudah di ini kan ya, waktu kita menentukan nilai-nilai dari nilai trigonometri. Nah, ini limit fungsi yaitu nilai pendekatan adalah suatu nilai pendekatan, baik pendekatan dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Kita lihat di tabel, ini ada 0 sampai 0,98, kemudian ada 1,0001 sampai 1,1 ada di sebelah kanannya. Ini dari kiri dia mendekati 1,98 fx-nya, kemudian dari kanan dia mendekati 2, sehingga dari tabel bisa kita simpulkan untuk X mendekati nilai 1 dari sebelah kiri, maka nilai fx-nya mendekati 2. Untuk X mendekati 1 dari kanan, maka fx-nya mendekati 2 juga. Sehingga untuk nilai X yang mendekati 1, maka nilai fx-nya mendekati 2. Itu. Kemudian ada beberapa rumus limit atau teorema limit, di mana ini limit fungsi aljabar. Ya, dan saat ini kita tidak perlu banyak yang kita bahas, kita hanya ada beberapa contoh untuk limit. Ini rumusnya harus dihafal segera ya nak ya. Kita lihat lagi. Nah, cara menentukan limit itu langkah yang pertama adalah substitusi. Jika kita sudah memperoleh nilai, maka selesai. Tapi kalau nanti substitusi maka nilainya tidak ada, maka kita arahkan ke yang lain. Yang pertama dulu, substitusi. Ini contoh hitung nilai limit dari cara membacanya X kuadrat plus 3X min 5, di mana X mendekati 2. Itu bacanya kita ke kanan dulu, baru yang di bawah limitnya ya. Maka bisa kita selesaikan substitusi nilai X yang mendekati 2, 2-nya substitusi ke soal tadi, maka ini kita peroleh nilai 5. Kemudian kalau dalam bentuk pecahan, limit X kuadrat min 1 per X min 1, kita substitusi juga 2 kuadrat min 1 berarti 4 min 1 3, kemudian 2 min 1 1, sehingga 3 per 1 sama dengan 3. Selesai. Itu mudah sekali kan. Sementara dalam bentuk akar juga demikian. Substitusi, maka kita peroleh nilai untuk X mendekati 1, maka kita peroleh untuk limit akar X kuadrat plus 8, di mana X-nya mendekati 1, kita peroleh ini sama dengan 3. Ya. Jadi langsung dapat nilai. Nah, yang tadi saya bilang, kalau bentuknya hasil akhirnya 0 per 0 bukan angka seperti tadi, maka bentuk ini limit ini belum selesai. Atau kalau bentuknya 0 per 0, maka ini kita katakan bentuk tak tentu kan. Lakukan pemfaktoran terlebih dahulu terhadap pembilang maupun penyebut. Contohnya, limit X kuadrat plus 9X min 10 per X min 1 itu sama dengan substitusi seperti biasa. 1 kuadrat ditambah 9 kali 1, 10 min 10, 0. 1 min 1, 0, 0 per 0. Kalau bentuknya 0 per 0, maka belum selesai. Kita selesaikan dengan cara tadi pemfaktoran. Kita usahakan pembilang, maksud saya penyebut harus hilang. Nah, biasakan memfaktorkannya salah satu dari faktor dari pembilang itu sama dengan faktor dari penyebut supaya mudah kita selesaikan. Nah, ini X min 1, X plus 10 per X min 1, di mana X mendekati 1, ini bisa kita hilangkan X min 1-nya, baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi dengan X min 1, maka kita peroleh limit X plus 10, di mana X mendekati 1,
yaitu 1 ditambah 10 jadi 11. Selesai, sehingga limit untuk X kuadrat plus 9X min 10 per X min 1, di mana X-nya mendekati 1 adalah 11. Mungkin itu saja dulu yang kita selesaikan hari ini, dua jenis itu saja dulu. Berikutnya nih ada bagaimana dengan sekawan, tapi kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Mungkin itu saja dulu ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.